Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Ananda Syafia dengan NIM 2114040052 dari kelas Tadris Matematika B BP21 akan menjelaskan mengenai UTS saya, yang mana ini adalah tugas sekaligus UTS saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, pada lembar jawaban yang pertama ini terdapat 10 soal. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal dan juga jawaban yang telah saya cari. Di sini saya juga menambahkan beberapa hal karena jawaban saya pada lembar ujian saya sangat kurang menurut saya. Nah, baiklah, pada soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang Anda pahami dari hakikat evaluasi pembelajaran. Jadi di sini saya menjawab, menurut sepengetahuan saya, hakikat dari evaluasi pembelajaran adalah suatu proses ataupun penilaian kepada peserta didik terhadap suatu pembelajaran yang mana dilakukan oleh seorang tenaga pendidik dengan menggunakan suatu alat tes. Alat tes yang digunakan untuk evaluasi pembelajaran ini tentunya bersifat kuantitatif dengan media angka untuk mengukur hasil dari belajar peserta didik. Nah, dan juga saya akan menambahkan sedikit di sini hakikat evaluasi menurut saya terdiri dari 3 kata, yaitu evaluasi dan juga pendidikan. Hakikat yang artinya pemikiran evaluasi yang berarti penilaian atau pengukuran, dan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Dapat kita simpulkan bahwa hakikat evaluasi pembelajaran yaitu berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran atau suatu pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, evaluasi mempunyai arti yang sangat penting karena dari hasil evaluasi inilah nantinya akan digunakan untuk memperbaiki dalam proses kemudian. Diteliti lagi sehingga dapat menyempurnakan setiap kegiatan di dunia pendidikan. Nah, jadi evaluasi ini sangat berperan penting bagi proses pembelajaran. Karena dari evaluasi tersebut kita dapat mengetahui di mana letak kekurangan ataupun kesalahan selama proses pembelajaran, dan setelah evaluasi dapat diperbaiki ke depannya. Baiklah, lanjut ke yang nomor 2, yang mana soalnya jelaskan apa yang Anda pahami mengenai taksonomi Bloom, lalu buatkan contoh soal matematikanya. Yang pertama, menurut saya pribadi, taksonomi Bloom adalah suatu struktur atau tingkatan yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai kepada tingkatan yang paling tinggi. Taksonomi Bloom diterbitkan oleh seorang psikologi pendidikan yang bernama Benjamin Bloom pada tahun 1956. Oleh karena itulah disebut taksonomi Bloom, karena penemunya ialah Bloom sendiri. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini ialah ada beberapa yang berpikiran bahwa taksonomi Bloom ini adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah sampai ke jenjang yang tinggi. Nah, kan tadi dikatakan bahwa taksonomi Bloom diterbitkan pada 1956. Nah, kemudian pada tahun 2021 kemarin ini direvisi oleh seseorang bernama Krathwohl dan para ahli aliran kognitivisme. Hasil revisi yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif yang menggunakan kata kerja berikut ini. Yang pertama, pada taksonomi Bloom yang asli di situ pengetahuan.
Nah, pada taksonomi Bloom revisi taksonomi Bloomnya diganti menjadi pengingat. Kemudian pemahaman diganti menjadi memahami. Penerapan diganti menjadi pengaplikasian. Analisis diganti menjadi menganalisis. Sintesis kemudian diganti menjadi mengevaluasi. Evaluasi diganti menjadi mengkreasi. Nah, tiga tingkatan yang di atas, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, itu adalah low order thinking skills. Kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan itu yaitu high order thinking skill. Berikutnya adalah contoh soal. Yang pertama yaitu pada tingkatan C1 atau pengetahuan. Contoh soalnya adalah tuliskanlah contoh dari pecahan berikut ini. Yang pertama pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, dan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Nah, di sini peserta didik diminta untuk memberikan contoh dari pecahan biasa, kemudian pecahan campuran dan juga pecahan desimal. Nah, di sini kita dapat melihat pengetahuan dari anak, apakah dia sudah mengetahui atau bisa membedakan mana yang pecahan biasa maupun pecahan campuran ataupun pecahan desimal. Yang kedua yaitu pada tingkatan C2 atau pemahaman. Contoh soalnya berupa urutkanlah bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, di sini kita sediakan beberapa angka. Yang pertama negatif 32, negatif 43, 7, 0, 9, 40, 32. Nah, di sini peserta didik diminta untuk mengurutkan angka tersebut dari yang terbesar. Nah, tentunya kita akan mencari dahulu bilangan bulat positif yang terbesar hingga akhirnya ke yang paling kecil. Kemudian pada tingkatan ketiga yaitu C3 berupa penerapan. Contoh soalnya, tentukanlah hasil dari operasi bilangan berikut. Nah, di sini kita sediakan beberapa bilangan yang mana di sini bilangannya berupa negatif 12 ditambah 3 dikali negatif 5. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menentukan hasilnya. Yang selanjutnya yaitu C4 atau analisis. Nah, contoh soalnya adalah di sebuah lapangan, Nanda memainkan sebuah drone yang diterbangkan setinggi 423 meter dari permukaan tanah. Dikarenakan banyak burung yang berterbangan, drone tersebut diturunkan ketinggiannya 157 meter. Karena burung-burung tadi semakin banyak, kemudian Nanda menurunkan ketinggian drone-nya setinggi 132 meter. Setelah burung-burung tersebut menjauh, Nanda menaikkan drone menjadi 2 kali lipat lebih tinggi. Berapakah ketinggian drone yang dimiliki Nanda saat ini? Nah, di sini peserta didik diminta untuk menganalisis dari soal cerita tersebut. Kemudian evaluasi. Nah, pada C5 atau evaluasi ini contoh soalnya adalah seorang penjual ikan mendapatkan 32 kg ikan terjual dengan harga 15.000 per kilogram ikan. Penjual tersebut mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan dan hasilnya adalah modal menjual ikan, di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk membeli udang dengan harga 12.000 per kilogramnya. Berapa kilogram udang yang dapat dibeli penjual tersebut dan berapakah modal untuk menjual ikannya lagi. Nah, itu adalah berupa tingkatan C5 atau evaluasi. Dan yang tingkatan terakhir yaitu C6. Di C6 ini atau menciptakan terdapat sebuah contoh yaitu sebuah kantong berisi 3 bola warna merah dan 5 bola warna hijau. Jika satu bola diambil secara acak, tentukan peluang bola yang diambil dari bola berwarna merah. Nah, tadi itu beberapa sebuah contoh mengenai taksonomi Bloom per tingkatannya.
Nah, selanjutnya penjelasan mengenai soal nomor 3. Di sini soalnya jelaskan apa yang Anda pahami dari rubrik penskoran beserta contohnya. Nah, di sini setelah saya buat pemahaman saya mengenai rubrik penskoran, di mana rubrik penskoran ini adalah sebuah alat evaluasi yang mana rubrik penskoran ini berperan sebagai pedoman penilaian pada skala kontinu terhadap hasil kerja peserta didik. Nah, di sini saya juga lampirkan sebuah contoh rubrik penskoran mengenai sebuah contoh rubrik penskoran pengetahuan. Nah, di sini terdapat sebuah tabel yang mana akan saya jelaskan pada kolom yang pertama, yaitu kolom nomor, terdapat nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kolom kedua yaitu penilaian jawaban soal yang dinilai. Kemudian ada indikator di bawahnya, yaitu jawaban benar, menulis jelas alur penjelasan di LKPD. Kemudian yang ketiga kerapian tulisan. Yang keempat dapat mempresentasikan dengan baik. Nah, yang kolom ketiganya terdapat juga 4 pembagian kolom. Terdapat 4 pembagian kolom pada kolom ketiga, yaitu SB, B, C, dan K. Nah, SB, B, C, dan K ini adalah sebuah singkatan yang mana keterangannya ada di bawah tabel tersebut. Nah, SB di sini berpoin 4 jika semua indikator tercapai maka poinnya 4. Kemudian yang B, jika 3 indikator tercapai maka poinnya 3. Dan yang C, jika 2 indikator tercapai maka poinnya 2. Dan yang K, jika 1 indikator tercapai maka poinnya 1. Nah, catatannya tentang V pada bagian yang memiliki memenuhi kriteria. Penilaian sama dengan total skor perolehan dibagi total skor maksimum dikali dengan 100. Nah, itulah hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4. Jelaskanlah apa yang Anda pahami tentang validitas, readabilitas, indeks kesukaran, gaya bedah, dan keterampilan penerimaan soal beserta contohnya. Nah, jawabannya adalah yang saya tulis di sini adalah validasi adalah mengukur sejumlah mana hasil bisa mengukur dan benar apa yang harus dilakukan. Kemudian reliabilitas yaitu mengukur sejauh mana hasil yang sama bisa diulangi secara menggunakan kondisi yang sama pula. Nah, sedangkan indeks kesukaran adalah sebuah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Artinya semakin besar indeks tingkat kesukaran soal yang diperoleh, maka semakin mudah soalnya. Nah, kemudian daya bedah. Daya bedah soal adalah suatu kemampuan soal untuk membedakan peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. Nah, di sini sebuah soal akan memperlihatkan kepada kepada tenaga pendidik mana peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi dan kemampuan yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu kriteria penerimaan soal. Nah, kriteria soal matematika yang baik menurut Von Roland, tentunya di sini saya tidak menuliskan di dalam UTS saya karena terkendala waktu. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai kriteria penerimaan soal ini. Menurut Von Roland 2004, sebuah soal matematika yang baik menurut karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan lebih dari satu langkah untuk menjawabnya. Dapat diselesaikan dengan beberapa metode penyelesaian, kemudian memiliki lebih dari satu kemungkinan solusi. Dalam memiliki
bahasa yang jelas dan tidak terdapat informasi yang berlebihan, kemudian menarik dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dan yang terakhir, mengandung konsep matematika yang nyata sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dari siswa. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan yang nomor 5. Soalnya adalah jelaskan dengan contoh merancang soal pemahaman konsep yang benar beserta komponennya. Nah, dapat kita ketahui bahwa komponen-komponen soal terdapat kisi-kisi, soal, kunci jawaban, serta rubrik penskoran. Nah, yang pertama yaitu kisi-kisi. Di sini kisi-kisi yang telah saya buat terdapat komponen dasar, indikator soal, indikator pemahaman konsep, kemudian di kolom terakhir yaitu nomor soal. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan melakukan konsep hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian indikatornya operasi dan sifat operasi hitung bilangan bulat. Indikator pemahaman konsepnya mengaplikasikan konsep dan dalam berbagai situasi. Kemudian mengaplikasikan konsep dalam berbagai situasi. Nah, terdapat pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu contoh soalnya. Yang pertama, menentukan hasil hitung berikut. Yang pertama, pada poin A, terdapat soal negatif 13 ditambah negatif 27 ditambah 89 sama dengan titik-titik. Kemudian yang B, negatif 23 ditambah 36 dikali 5 sama dengan titik-titik. Yang kedua, tentukanlah nilai X pada kalimat di bawah ini. Yang pada poin A, negatif 5 ditambah X sama dengan 7. Yang B, negatif X dibagi 3 sama dengan negatif 12. Nah, kunci jawabannya dapat kita lihat pada layar. Di sini ada tabel yang pertama pada kolom pertama yaitu kolom nomor soal, kemudian deskripsi jawaban yang diinginkan, dan kemudian skor. Di sini terdapat deskripsi jawaban yang digunakan dari soal yang kita bacakan tadi. Di sini pada poin A, yang mana soalnya tadi negatif 13 ditambah negatif 27 ditambah 89 sama dengan negatif 13 dikurang 27 ditambah 29. Hasilnya yaitu negatif 40 ditambah 89 sama dengan 49. Nah, pada poin B, negatif 23 ditambah 36 dikali 5. Di sini kita selesaikan dulu yang dikurung tentunya, yaitu negatif 23 ditambah 36 hasilnya 13, baru kita kalikan dengan 5 yang hasilnya sama dengan 65. Nah, pada nomor 2 yang diminta kita mencari X tersebut, pada poin A, negatif 5 ditambah X sama dengan 7, X sama dengan 7 ditambah 5, jadi X sama dengan 12. Dan kemudian pada poin B, negatif X dibagi 3 sama dengan negatif 12. Negatif X sama dengan negatif 12 dikali 3. Negatif X sama dengan negatif 36. Jadi X sama dengan 36. Nah, di sini ada poin-poinnya yaitu 10, 10, 10. Kemudian rubrik penskorannya di sini sudah tertera skor yang akan kita berikan kepada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 6, jelaskan dengan contoh merancang soal pemecahan koneksi yang benar beserta komponennya. Yang pertama yaitu tentunya kita harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat kisi-kisi yang pada kolom pertama itu kompetisi dasar atau KD. Nah, kompetisi dasarnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian materinya terdapat pada kolom kedua yaitu pola barisan aritmatika.
Pada kolom ketiga yaitu terdapat indikator soal, yang mana indikatornya ialah menghitung banyak uang yang ditabung pada waktu tertentu yang membentuk barisan aritmatika jika diketahui 3 tabungan. Selanjutnya, indikator kemampuan koneksi, mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Kemudian tingkatan ranah kognitifnya yaitu pada tingkatan C3. Nomor soal yaitu nomor 1. Nah, di sini soalnya adalah yang pertama, Aryo menabung di bank setiap bulan selama setahun untuk membeli meja baru agar lebih semangat belajar di rumah. Pada bulan pertama ia menabung sebesar Rp50.000, kemudian pada bulan kedua ia menabung sebesar Rp55.000, pada bulan ketiga menabung sebesar Rp60.000 dan seterusnya. Jika sekarang adalah bulan ke-9, berapa banyak uang yang harus ditabung oleh Aryo? Nah, kunci jawabannya terdapat pada kunci jawabannya sudah terdapat hasilnya di sini 90.000. Di sini juga sudah tertera dengan skornya. Kemudian dilanjutkan kepada nomor soal ke-7. Jelaskan dengan contoh merancang soal pemecahan masalah yang benar beserta komponennya. Nah, tentunya kita perlu membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Seperti biasa, kisi-kisinya sudah tertera pada layar dengan kolom pertama kompetensi dasar, kemudian indikator soal, indikator kemampuan, kemudian ranah kognitif dan nomor soal. Nah, seperti yang tertera pada layar. Kemudian soalnya, sebuah layang-layang tersangkut di puncak pohon cemara jika panjang tali layang-layang adalah 16 meter dan tali tersebut membentuk sudut 45 derajat dengan tanah. Tinggi pohon adalah. Nah, di sini juga sudah tertera kunci jawaban serta skornya tentunya ya. Kemudian untuk contoh soal merancang soal berpikir kritis belum dapat saya isi. Kemudian nomor 8, jelaskan contoh merancang soal berpikir kreatif, yang mana di sini kisi-kisinya mengenal dan menganalisis untuk kompetensi dasar, kemudian indikator materinya, menghitung harga jual dan harga beli. Soal untuk nomor 1, ranah kognitifnya C4, aspek berpikir yaitu kefasihan. Kemudian soalnya, nah di soalnya ini Fahmi membeli 5 ekor anak kambing dengan harga 7.500.000. Fahmi akan merawat dan membesarkan anak kambing sampai anak kambing tersebut menjadi kambing kurban yang menghasilkan biaya perawatan 5 ekor anak kambing tersebut 10 juta. Kemudian keuntungan besarnya 2.500.000. Berapa harga jual kambing tersebut? Gunakan minimal dengan 2 cara berbeda. Nah, di sini di kunci jawabannya terdapat 2 cara yang berbeda. Kemudian, tapi di sini saya hanya menyantumkan 1 cara karena tentunya itu UTS saya waktunya tidak cukup. Kemudian pada soal nomor 10, jelaskan perbedaan PAP dan PAN. Nah, dimaksud dengan PAP adalah penilaian sesuai dengan target yang tergantung pada tujuan belajar awal yang sudah dipatokkan. Sedangkan yang dimaksud dengan PAN adalah penilaian dengan target normal yang tergantung pada kelompok. Nah, penilaian acuan normal menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkatan, mencapai pelajaran serta reflektif. Penilaian acuan patokan menekankan penjelasan tentang apa yang berlaku dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Nah, mungkin sekian penjelasan video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.